Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Listia dalam pembelajaran matematika. Kemarin kita kan sudah belajar tuh yang namanya luas permukaan bangun ruang. Yang kita bahas kemarin ada prisma, tabung, dan juga kerucut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang luas permukaan limas dan juga bola. Nah, seperti apa caranya mencari luas permukaan limas dan juga bola? Langsung saja kita simak bersama penjelasan berikut. Check it out. Masih di bab 4, luas permukaan bangun ruang 2. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu luas permukaan limas dan juga bola. Nomor 4, kita melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan sudah sampai nomor 3 kerucut ya. Sekarang nomor 4 yaitu luas permukaan limas. Limas yang pertama yang akan kita bahas adalah limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi. Gambarnya seperti ini. Alasnya berbentuk persegi ya. Kemudian T ini merupakan tinggi limasnya. Dan garis miring yang di tengah ini merupakan tinggi sisi tegak atau biasa juga disebut dengan garis pelukis. Jaring-jaringnya yaitu seperti ini. Kemudian rumus luas permukaannya yaitu rumus umumnya yaitu luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Karena luas alas yang berbentuk persegi, maka luasnya rumus luas alasnya sisi kali sisi ya. Kemudian jumlah sisi tegak. Karena ini persegi, maka secara otomatis sisi tegaknya ukurannya sama semua. Jadi langsung saja kita bisa menuliskan 4 kali luas segitiga. Yang digunakan rumus yang paling akhir ini ya. Biar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Oh ya, ini di rangkuman kalian belum ada, bagi yang sudah menerima rangkuman bisa ditambahkan. Kemudian yang di buku paket juga belum ada. Kalian juga bisa menambahkan sendiri ya. Di buku paket itu di halaman 104. Di situ cuma ada limas segi 4 saja, tapi belum ada yang persegi. Nah, contoh soalnya, gambarnya seperti ini ya. Alasnya, panjang alasnya 6 cm, kemudian tinggi sisi tegak atau garis pelukisnya 5 cm. Yang 4 ini merupakan tinggi limasnya. Jangan lupa tuliskan rumusnya. Kalian bisa langsung menuliskan rumus yang paling akhir ini. Kemudian setelah menuliskan rumus, kalian masukkan angkanya. S-nya 6, kemudian S-nya 6 lagi, T1-nya itu ya 5 ya. Nah, setelah dimasukkan semua, ada yang bisa disederhanakan, ya disederhanakan. 4 dibagi 2, 2, 2 dibagi 2, 1. Setelah itu kita tuliskan sisanya. 6 kali 6, 36. Ditambah 2 dikali 6 kali 5, yaitu 30. Dikerjakan yang perkalian dulu, jadi 36 ditambah 2 kali 30 yaitu 60. Setelah itu baru dijumlahkan 36 tambah 60 hasilnya adalah 96 cm persegi. Untuk limas yang selanjutnya yaitu limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang. Di buku kalian, buku paket itu yang halaman 104 itu ada sedikit kesalahan atau kekurangan ya. Ini gambar limasnya, kemudian ini gambar jaring-jaringnya. Nah, untuk yang di buku paket kalian yang halaman 104 itu, rumusnya itu kan, kalau yang di buku paket L sama dengan P dikali L ditambah 2 dikali dalam kurung P kali T1 ditambah L kali T2 dan tutup kurung. Nah, yang benar itu yang P kali T1 itu harusnya ditambah dikasih per 2 seperti ini ya, kayak yang ini. Kemudian ditambah L kali T2 itu juga harusnya di per 2 seperti ini. Karena yang sisi tegaknya kan bentuknya kan segitiga. Kalau segitiga kan rumusnya harus dibagi 2. Oke, supaya lebih paham langsung kita ke contoh ya. Nah, seperti ini gambar soalnya. Tentukan luas permukaan limas berikut. Alasnya berbentuk persegi panjang, panjangnya 80, lebarnya 12. Kemudian tinggi garis pelukisnya yang satu 15 dan yang satu 41. Kita tuliskan rumusnya, setelah itu kita masukkan angkanya. P-nya 80, L-nya 12, ditambah 2 dikali P-nya 80 dikali T3. T3 itu berarti tinggi sisi tegak yang bawahnya itu panjangnya 80. Yang 80 kan ini, berarti sisi tegak yang digunakan yang sebelah sini dan sebelah sana ya.
Ini panjangnya 15, berarti kita gunakan 80 kali 15. Kemudian ditambah 2 dikali L dikali T2. Lebarnya kan 12. Nah, T2-nya berarti yang atasnya 12, yaitu yang 41. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti hasilnya akan salah. Setelah itu, kalau ada yang bisa disederhanakan, 2 dibagi 2, 1 ya. 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1. Setelah itu kita tuliskan sisanya. 80 dikali 12 hasilnya 960 ditambah 80 dikali 15 ditambah 12 dikali 41. Selanjutnya kita tuliskan hasil perkaliannya. 80 kali 15 hasilnya 160 ditambah 12 kali 41 hasilnya adalah 492. Setelah itu kita jumlahkan semua dan ketemunya adalah 1612 cm persegi. Untuk bangun 5 selanjutnya yaitu 5 segitiga yang alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Ini juga seperti yang ada di buku paket. Ini gambar limasnya ya, kemudian ini jaring-jaringnya. Karena ini sama sisi berarti semua sisinya sama panjang dan ukuran sisi tegaknya juga sama. Oleh karena itu, kita tuliskan dulu rumus luas permukaan limas yang umum, yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, di sini ada 2 rumus, sudah Ibu kasih keterangan ya. Yang tengah ini untuk alas yang berbentuk segitiga selain segitiga sama sisi. Kemudian yang bawah ini untuk yang segitiga, yang alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Karena yang nomor 3 ini merupakan 5 segitiga sama sisi, maka kita menggunakan rumus yang bawah ya. Yang luas alasnya kan alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya rumusnya A kali tinggi alas dibagi 2 ditambah 3 kali A dikali T2 ditambah 2 dibagi 2. Maaf. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan luas permukaan limas berikut. Di sini sisi alasnya 12 ya, kemudian tinggi alasnya 10,4 dan tinggi sisi tegak atau garis pelukisnya 10 cm. Selanjutnya kita tuliskan dulu rumusnya. Setelah itu kita masukkan angkanya. Yang luas alas dulu ya. Alasnya 12 dikali tinggi alas. Tinggi alasnya 10,4 dibagi 2. Kemudian ditambah 3 kali A-nya 12. Kemudian T2 itu merupakan tinggi sisi tegak atau garis pelukisnya, yaitu 10 cm dibagi 2. Selanjutnya kita sederhanakan. 12 dibagi 2, 6. 2 dibagi 2, 1. Yang ini juga 12 bagi 2, 6. 2 dibagi 2, 1. Kita tuliskan sisanya 6 dikali 10,4 ditambah 3 dikali 6 dikali 10. Hasilnya adalah 62,4 ditambah 180. Kemudian hasil akhirnya adalah 242,4 cm persegi. Untuk limas yang selanjutnya yaitu limas segitiga alasnya berbentuk segitiga selain sama sisi. Di sini yang Ibu gunakan adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di sini ya. Jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian rumusnya menjadi yang tengah tadi yang sebelumnya Ibu jelaskan. Jangan lupa tuliskan rumus umumnya luas alas ditambah jumlah luas alas luas sisi tegak. Luas alasnya A dikali T alas bagi 2 ditambah A kali T2. A-nya yang ini, T2-nya berarti yang sebelah sini. B dikali T1, B-nya yang ini. T1-nya yang atasnya B. C kali T3, C-nya yang sebelah sini, T3-nya yang ini. Kemudian untuk tinggi alasnya sendiri yang ini ya. Karena ini bentuknya siku-siku, berarti alasnya yang ini, kemudian tingginya yang ini. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal. Jangan lupa tuliskan rumusnya. Setelah menuliskan rumusnya, kita masukkan angkanya. Alas kali tinggi alas. Alasnya berarti yang 6, tinggi alasnya yang 8 ya. Dibagi 2 jangan lupa. Kemudian ditambah A dikali T2. A-nya tadi yang ini, berarti T2 yang atasnya 6. Berarti 6 dikali 15. Dibagi 2 jangan lupa. Ditambah B dikali T1. B itu yang 8. T1-nya berarti yang 16. 8 dikali 16 dibagi 2. Yang terakhir, sisi yang 10 ini merupakan sisi yang C. 10 dikali tingginya 12 ya, tinggi sisi 17 ya, tinggi sisi tegaknya. Jadi 10 kali 17 bagi 2.
Setelah itu kita tuliskan, kita hitung 6 dikali 8 hasilnya adalah 48, ditambah 6 dikali 5 hasilnya adalah 90, 8 dikali 16 hasilnya 128, kemudian 10 kali 17 hasilnya adalah 170. Setelah itu masing-masing kita bagi 2. Setelah dibagi 2, kita jumlahkan semua dan hasil akhirnya adalah 218 cm persegi. Kita lanjutkan ke luas permukaan yang kelima, yaitu luas permukaan bola. Nah, ini merupakan gambar kerangka bola dan ini merupakan jaring-jaringnya. Jaring-jaring bola ini mirip dengan kalau kalian membuka jeruk ya. Jeruk itu yang jeruk itu kan bentuknya juga bulat juga, hampir bulat ya. Nah, jaring-jaring bola itu mirip kalau kalian lihat jeruk itu yang bulat-bulatannya itu. Nah, ini seperti ini. Jaring-jaring bola itu mirip seperti kalau kalian membuka jeruk itu. Nah, untuk rumusnya, luas permukaan bola yaitu luas remote tabung. Dari rumus yang sepanjang ini yang kalian gunakan hanya yang paling bawah ini ya. Jadi luas permukaan bola itu rumusnya adalah 4 kali Pi dikali R kuadrat. Supaya bisa menggunakan rumusnya, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan luas permukaan bola berikut. Bolanya titik pusatnya O, kemudian jari-jarinya panjangnya adalah 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, berarti Pi yang kita gunakan adalah yang 22/7. Jangan lupa tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Setelah itu kita masukkan angkanya. 4 ditulis lagi, Pi-nya pakai 22/7 dikali R kuadrat bisa kita tuliskan dengan 7 dikali 7. Setelah itu bisa kita sederhanakan. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Kita tuliskan sisanya 4 dikali 22 dikali 7. Hasilnya adalah 616 cm persegi.